Ya, halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Maureen Lumempo di Tribun Podcast. Nah, kali ini tema podcast kita yaitu membahas mengenai karir yang mungkin masih awam ya, masih cukup terbilang baru, yaitu meniti karir sebagai content creator. Nah, ini salah satu content creator asal Manado yang paling ditunggu-tunggu untuk datang di Tribun Podcast karena nah, tanpa berlama-lama langsung deh perkenalkan diri, siapa ini yang hadir? Tabea Besti. Oh, Tabea Besti. Iya, Tabea Tribuners benar ya? Tribuners ya, Tribuners. halo teman-teman semuanya. Thank you for having me. Terima kasih sudah mengajak ke tempat yang luar biasa ini ya. Saya Kevin, aku Kevin, konten kreator dari Manado yang sekarang sudah menetap di Jakarta. Tapi nyanak mulu pada DP kuli no say, begitu. Bukan Tetap kacang orang lupa Manado. kuli, dah. Betul sekali begitu. Sekarang konten kreator gitu. Terima Dulu kasih. apa dang, Kak? Dulu tuh orang ampas ciki. Oh, jangan. Aduh, itu apa sih? Ya, nah, itu. Dulu ya sebelum jadi konten kreator orang tuh budak korporat, Moren gitu. Kalau Moren sendiri apa sekarang? Budak korporat. Jurnalis. Oh, jurnalis. Baik, Okay. boleh. Gitu Jadi deh. begitu, Kak. Bagaimana DP cerita dari pekerja jadi karyawan lah dulu ya. Terus sekarang akhirnya jadi digital creator ya, content creator. Content creator. Oke. Apakah Anda sebelumnya ya? Apakah Anda melewati masa-masa sulit pada saat COVID? Oh, jelas. Nah, semuanya Tribuners juga ya pasti ya. Gitu. Oke. Nah, jadi DP bahasa Manado orang ini kuat konten kreator cigulu-cigulu COVID. Cigulu. Jadi memang orang Coba dadakan. jelaskan dulu, Kak, cigulu. Okay. Takutnya orang yang bukan Manado nggak mengerti. Baik. Jadi cigulu-cigulu itu sebenarnya kayak umpama gitu, perumpamaan gitu. Jadi memang jadi konten kreator itu dadakan pada saat COVID naik gitu. Itu juga dalam konteks iseng-iseng berhadiah BST gitu. Jadi memangnya ndak ada rencana jadi buat. Jadi bukan ada cita-cita dang mau jadi digital. Tidak gitu ya. Kami hanya ingin hidup normal saja di ibu kota gitu kebetulan gitu. Cuman pada saat COVID naik semua orang stres Kang di rumah, bakurung, PSBB, PPKM, lockdown dan sebagainya. Jadi sama dengan orang-orang yang stres lain deh, kita stres lain gitu. Seno kote tuh orang. Nggak juga ya. Maksudnya karena iseng-iseng berhadiah dengan filter Teletubbies. Mau orang tahu? Filter pernah tahu ya? Viral. Filter Teletubbies. Jadi DP nama itu Teletubbies Manado Rukun Angkateru. Rukun Angkateru. Itu ampa biji itu dang. Kenapa Rukun Angkateru, Kak? Ini maksudnya karena cuman Angkateru itu kan bahasa Manado ya. Bakar lota dang gitu. Jadi ya ngobrol-ngobrol. Budaya di Manado itu kan. Yes, betul budaya di Manado. Makanya bikin konten yang pakai filter Teletubbies Manado Rukun Angkateru. Nah, kenapa? Karena filter tersebut itu sebenarnya viral di ending 2019 dan tahun 2020 awal di Twitter, di Instagram, di TikTok kita karena belum meranah ke sana jadi kita masih tahu Instagram dan Twitter gitu. Tapi banyak orang yang bikin pakai bahasa Betawi, bahasa Jawa, pakai bahasa filter Medan, itu ramenya pakai bahasa lain. betul gitu. Cuma lawak semua begitu kebetulan mengerti beberapa bahasa dan kayak siapa ini rupa bahasa mana ada rupanya nggak ada gitu kan. Nah jadi tercetuslah ide-ide tapi itu iseng-iseng berhadiah karena memang lagi stres kerja. Cuma buat menghibur diri sendiri. Betul gitu. Jadi iseng-iseng berhadiah coba itu filter terus kita upload di TikTok. Jadi kalau misalnya upload di TikTok itu kan ada DP watermark, DP watermark kan itu. Jadi di private di TikTok, kemudian di posting lagi ke Instagram. Oke. Nah, dari TikTok share ke Instagram. Ya, jadi yang di TikTok nggak ada gitu, karena memang nggak bermain TikTok. Jadi cuman pengen DP watermark itu. Oke. Cuman ternyata ada salah satu mungkin temenan ya, begitu followers temenan di Instagram. Di repost ke Facebook, which means yang paling besar kayaknya orang Manado pakai Facebook kan gitu. Apalagi generasi X, generasi boomer semuanya pakai Facebook gitu. Tiba-tiba dia viral puji Tuhan dia viral dalam satu malam
dengan 11 juta view gitu. 11 juta view satu malam. Maksudnya gitu. itu Kak pantengin terus. 11 juta, 2 juta. 2 juta view 2 gitu. juta view. Dan followers yang tadinya 2000-an, kalau nggak salah 2000-an sekian, jadi dalam semalam tuh jadi 11.000 gitu deh maksudnya. Jadi itulah Itu yang Kak kaget. menyangka atau maksudnya lagi apa waktu itu? Itu udah lagi stres dengan pekerjaan gitu ya, karena deadline pekerjaan yang karena sudah lockdown PSBB waktu itu, karena sudah PSBB jadi kan ada beberapa pekerjaan yang harusnya di luar tidak bisa dilakukan, jadi diperas ke dalam dong gitu, harus online gitu. Jadi lebih banyak load pekerjaannya, workloadnya lebih banyak, dan tercetus pengen refreshing gitu, jadi main-main Instagram dan Twitter, lihat filter Kak itu. Kevin waktu itu sebenarnya kerjanya apa? Paling kan orang pikir kurang kerjaan jadi bikin video. Jangan sedih, banyak malah orang yang pikir wanita ini adalah bukan wanita yang mengenyam bangku pendidikan, enggak dong gitu. Nggak, malah maksudnya kita bukan orang yang berpendidikan, karena cuman taunya marah-marah gitu kan, upload video, tapi kurang kerjaan gitu. kurang kerjaan gitu. Tapi mohon maaf, sebenarnya ini saya adalah seorang budak korporat di bagian rekrutmen gitu. Di perusahaan lah ya. Betul, karyawan. perusahaan IT. Perusahaan IT. Betul. Jadi memang sudah bekerja sebagai karyawan. Berarti sebenarnya Kak Kevin ini lulusan IT. gelarnya IT ST. ST. Sarjana teknik. Sarjana teknik begitu. ST itu orang. Jadi ya pada saat stres bikin konten iseng ternyata viral dalam satu malam. Dan ya sudah deh, jadilah sampai di titik ini begitu, karena ada banyak sekali orang-orang Manado, terkhususnya netizen Manado yang mana part selanjutnya gitu, mana part episode 2 gitu. Jadi agak terdorong ya gitu. Yang tadinya cuman iseng-iseng jadi ya hobi lah buat upload, nggak cari cuan di situ, tapi nggak munafik, it makes a living for me. Jadi kayak jadinya sekarang menjadi half content creator dan half karyawan begitu. Berarti sekarang untuk konten kreatornya Kak Kevin memang mau difokuskan juga, maksudnya mau ditingkatkan begitu. Yap, sambil berjalan lah gitu, sambil berjalan dua-dua. Biasanya kalau di Manado itu kan siapa nih Tribuners yang mesti masuk PNS gitu kan. Apalagi mama papa. Betul, ayah ibu saya juga PNS gitu ya. Nah, jadi tapi kita punya panggilan masing-masing ya gitu, punya passion masing-masing juga. Dan untuk pada saat ini pengen jadi karyawan dulu, tapi nyambi konten kreator gitu, jadi sama-sama bukan berarti jalan. PNS nggak bagus ya? Iya, begitu. bukan dong gitu. Tapi kan masing-masing punya passion lain-lain gitu. Oke. Gitu deh. Nah Kak, kalau soal ide bikin konten itu Kak dari mana? Kan Kak Kevin ini juga walaupun asal Manado tapi sudah lama di luar juga. Betul, toh begitu. Uh, Apakah dari pergaulan di Jakarta sama aja sama dengan di Manado begitu atau? Oke, kalau misalnya ide konten yang pasti dari atas ya gitu. Kami ilham gitu. Jadi emang berdoa juga maksudnya karena pengen punya konten yang gimana ya, dari zaman Teletubbies Manado sampai sekarang Shane gitu. Itu Shane ini apa? Yes, Kak, gitu. Dan Nanti ya kita bahas ya. siap. Pengen punya konten yang meningkatkan awareness di society Sulawesi Utara, di masyarakat Sulawesi Utara. Kalau ini loh sebenarnya yang terjadi di masyarakat kita gitu loh. Hal-hal ini gitu. Memang di daerah lain juga terjadi demikian. Cuman mungkin orang-orang Sulawesi Utara, orang-orang Manado lebih relate karena menggunakan bahasa Manado. Betul. Begitu. Bahasa Manado juga bukan sekedar bahasa Manado yang umum. Maksudnya yang memang mendarah daging, memang ya? Orang-orang Manado asli tahu. Orang-orang asli tahu, betul gitu. Kak, ini kan ada karakter-karakter itu tadi. Yang paling terkenal Tante Shane. Baik. Itu inspirasinya dari mana? Oke, inspirasi. Sampai mama ini Kak. Oke, jadi sebenarnya karakter Tante Shane ini itu masih kembali lagi diambil oleh kalau orang bilang di Marvel Universe. Masih universe-nya Teletubbies Manado Rukun Angkateru gitu. Jadi memang ceritanya Teletubbies Manado ini bertetangga dengan seseorang ibu-ibu janda anak 2 namanya Shane. Ini gitu. backstory ya. Ini backstory gitu. Nah,
Cuman ada dua faktor yang mungkin kenapa karakter Shane ini jadi nyata gitu. Karena biasa kan cuman kalau orang Manado bilang cuma dapat angka teru dari Teletubbies toh. Jadi karakter Shane ini nggak ada begitu. Nah, cuman kenapa dia jadi nyata? Yang pertama itu karena banyak peminat gitu. Jadi ada yang bilang penasaran sama Shane yang mana sih gitu. Terus ada yang bilang tapi mama penama Shane kayak mana pakai begitu. Jadi yang mana tuh ini ada Shane? yang nama Shane mengeluh itu. Betul begitu. Nama Shane mengeluh gitu. Cuman kan kayak apa cuma ngoni yang boleh nama Shane, kita yang boleh begitu. Jadi emang banyak yang minta gitu untuk dimunculkan karakter Shane ini. Nah, yang kedua karena yang tadi ya sebelumnya dibilang it makes a living for me yang content creator ini. Jadi Teletubbies Manado Rukun Angkateru kan itu filter. Jadi kalau misalnya mohon maaf nih kalau mau endorse barang kan nggak bisa megang ya gitu. Okay. Jadi dimunculkanlah karakter Shane ini supaya boleh pegang ini gelas. Iya, terima endorse, boleh pegang tuh barang-barang. Berarti ada banyak sekali berarti. Puji Tuhan, demikianlah bunyinya. Kalau boleh tahu. Apa tuh? Apa dulu? Seberapa banyak sih yang dapat dari konten ini? Maksudnya dari digital content creator. Dia gimana ya? Bagaimana Kak? Mau bahasakan terserah deh. Ya, oke. Boleh. Begini, kalau misalnya di dunia konten kreator sendiri, kan yang pasti dinilai itu adalah banyaknya followers. Betul. Kemudian banyaknya viewers. Nah, jadi kalau misalnya mau dibilang, misalnya tanya tadi nominal atau rate gitu ya, itu tuh nggak tentu gitu. Karena semakin tinggi followers dan viewers kita, semakin tinggi lah rate kita gitu. Jadi dia tuh tetap berjalan ke atas gitu. Tetap ke atas ya yang pentingnya. Jadi ya kalau misalnya bilang berapa banyak sih nggak tentu ya, gitu. Nggak tentu ya. Puji Tuhan selama ini ya cukuplah untuk menghidupi diri ini di ibu kota gitu. Pasti gitu tidak murah ya hidup di ibu kota. Tapi jangan salah. Ini nih yang suka banget salah kaprah orang Manado gitu. Karena saya sebagai perantau ya, maksudnya diri ini sebagai perantau. Selama lah ini. Ini dari 2011 gitu ya, perantau dari kota Manado. Orang bilang, aduh, pakai bahasa Manado juga ya. Aduh, hidup di ibu kota, hidup di Jakarta kan mahal begitu dong. Hey, kita mau bilang gitu ya. Ngoni gengsi dan ngoni keinginan tuh mahal begitu. Ngoni mau hidup di Jakarta, mau di Pakuure, mau di Yerusalem Baru kalau misalnya ngoni memang baking diri, DP dasar baking diri, tetap pasti semuanya mahal gitu. Naiknya gaji lebih besar, pasti keinginan juga pasti lebih besar. Jadi yang bikin mahal itu sebenarnya keinginan bukan kebutuhan gitu. Karena kalau misalnya mau bilang Jakarta juga banyak kok tempat tinggal yang murah, yang affordable. Sebenarnya biaya hidup itu murah. Ya, gaya hidup yang bikin mahal. Gaya hidup yang bikin mahal gitu. Makan juga di sini di Jakarta mana ada dapat 5.000 10.000 dapat sayang ngoni piba anyur di warteg situ lah tetap dapat gitu. Jadi tinggal gimana tuh orang mau atur gitu. Gitu sih. Jadi jangan sedih, jangan galau, di Jakarta juga murah kok gitu. Jadi banyak endorse, ada tawaran di dunia entertain nggak? Soalnya kan yang lain. Sebelum podcast ini kita selalu lihat sudah undang di TV ini, di itu. Ya puji Tuhan. Kalau misalnya tawaran puji Tuhan ada aja ya gitu. Cuman untuk saat ini kayak beberapa kayak tawaran sitkom, tawaran layar lebar itu kayaknya kita belum sampai. Tapi ada. Puji Tuhan ada gitu. Maksudnya ada beberapa yang dorang ini follow up dari tahun-tahun lalu gitu. Cuman kayaknya kita belum sampai di situ deh, karena masih pengen untuk gimana ya? Kita selalu percaya kalau orang ada di PEV 1 dulu untuk orang nggak pernah tahu sih, nggak pernah tahu buat orang jalan kemana ya. Cuman pengennya sih di dunia konten kreator dulu gitu. Fokus dulu di situ, setia dalam perkara kecil ini dulu gitu, baru kita yang melebarkan deh gitu. Semua ada waktunya kok. Jadi bukan bilang tidak, tapi belum kali ya. Gitu. Tapi berarti kan mereka melihat potensi Kak Kevin. Puji ya, Tuhan, ya. amin deh, dilihat ya. Semoga ke arah sana juga ya sudah siap begitu ya iya, pastinya. Iya, amin. Dilihat boleh, diraba jangan. Aduh, jangan dong. Oke, Kak. Nah, kalau untuk bikin konten berarti kalau sekarang ini masih buat sendiri, itu prosesnya bagaimana Kak? Masih jadi buat
Maksudnya untuk satu Oh, konten. satu video soalnya. gitu ya. Untuk satu video itu tergantung. Misalnya kayak kalau Kevin sendiri kontennya itu terbagi dua. Jadi ada yang skit comedy. Jadi komedi yang video-video jadi lucu-lucu kayak gitu. ada 2 sampai 3 karakter dalam video itu. Ada yang pure monolog. Jadi kalau orang Manado bilang baba veto sendiri gitu. Oke. Jadi terbagi di 2 hal tersebut gitu. Nah, kalau Itu misalnya Kak pikir prosesnya sendiri, maksudnya di konsep-konsepnya. betul dong, itu dipikirkan oke. sendiri. Kira ada gitu. tim gitu. Mohon maaf, bukan Raffi Ahmad, udah ada tim, masih sendiri gitu. Oke. Ya, belum kali ya, amin dong, menuju amin. ke sana ya, amin. Tapi sejauh ini masih sendiri dengan ya bantuan dari lihat-lihat scroll sosial media dan banyak juga viewers atau followers yang DM, Kak bikin tentang ini dong, itu kan kita kasih juga dapat ide inputan begitu ya. ya gitu. Dan misalnya kayak Yang paling absurd, paling aneh dari DM viewers penonton apa Kak yang Kak ingat? aduh, kalau misalnya sebenarnya nggak ada yang absurd ya, cuman mungkin mungkin ini kali beberapa brand. Jadi ada beberapa brand yang pengen melebarkan sayap di Manado. Sulawesi Utara, di Manado. Jadi kan pakai bantuan konten kreator Manado untuk mempromosikan ya Iya. gitu. Tapi mohon maaf suka rada-rada nggak jelas nih gitu, rada jelas. Bagaimana absurd ini, nih Kak, gitu. maksudnya? Maksudnya kan ya memang sih kontennya si Ana perempuan itu ya gitu ya. Tapi kan diri ini kan tetap ada ya gitu. Lagi. Oh, maksudnya. Maksudnya kan laki-laki gitu ya. Iya. Masa disuruh mempromosikan pembalut herbal kan nggak Terus itu moment of silent banget. Jadi ya itu agak ya biasanya kayak gitu. Terus kemudian pembesar Oke, otak, ya banyak lah ya. iya pembesar rezeki gitu, minyak Oke. pembesar rezeki. Jadi yang aneh-aneh gitu. Iya gitu. Padahal nggak ada yang terima. sebenarnya kan lebih pengen ya paling apa sih yang relate aja gitu kan. Oke. Tapi ternyata tidak loh, saudara-saudara, banyak yang absurd gitu. Jadi dari itu ya justru yang aneh-anehnya Yang aneh. Cuman ditolak gitu. kalau request sih paling yang bukan absurd ya, cuman yang sedikit Paling memorable lah, paling Kak Kevin ingat itu apa? yang biasanya tuh orang Manado tuh suka saling menyerang di status Facebook, betul. Oh, Nah, oke. karena zaman sudah bergeser dan sudah canggih, sudah mempunyai TikTok dan Instagram, jadi biasanya Kak, ini cerita pribadi sih gitu. Cuman boleh nggak bikin konten mengenai teman yang bermuka dua yang pinjam duit terus merebut laki ini gitu. Jadi udah pakai kontenku untuk menyerang orang lain. Well, sebenarnya nggak apa-apa sih kalau misalnya mau pakai semua videoku untuk mungkin Paling banyak lah ya bagi itu betul, kan aja kirim-kirim jadi video tag gitu ya, tag. sengaja gitu kan posting gitu. Cuman in general way gitu loh. Jangan spesifik gitu. Sampai ada yang bilang kalau bisa Kak cumu DP nama. Hey, gitu, jangan takut ya, jelangkung setorong mau cumu DP nama. Jadi Itu bagaimana? tembok dan Kak Indo Iya, kan. Jadi jangan sampai begitulah gitu. Jadi ada mungkin hal-hal yang begitu yang kita ingat gitu untuk tapi kembali lagi ya, jadi konten kreator kan mesti wise ya. Bagaimana orang bersosial media dengan baik gitu. Jadi walaupun ada pro dan kontra, enggak semua orang suka tuh rampe konten, cuman ya that's okay gitu, that's life gitu. Jadi ya we cannot agree with everyone gitu. Oke. Nah, Kak Kevin kan ini pakai bahasa Manado. Orang Manado asal dari kampung mana ini sebenarnya Kak Kevin ini? Orang ini sebenarnya campur-campur kuat. Campur-campur. Orang gado-gado banget. Jadi kebetulan Gado-gado tinutuan, Kak. Tinutuan boleh. Oh iya, tinutuan deh. Iya, tinutuan. Jadi dari papa juga 2 ras yang berbeda, dari mama juga 2 ras yang berbeda. Nah, Jadi kalau papa dari mana, Kak? papa itu Langoan. Langoan. Manado Mana orang Batak Langoan? gitu. Manado Batak. Oh ya, Tribuners ada yang orang Langoan. Karondoran karuk kami ya. Oh, karuk kami. Karondoran karuk kami. Batak, gitu. Boru. Hutagalung Gitu. itu. Nah, kalau misalnya mama kebetulan Chinese Maluku. Chinese gitu. Maluku. Gitu. Kaya sekali Kang dengan Ya, beda-beda. jadi pelahir napa no tuh orang? Oh, Ada ini banyak-banyak no, yang tuh orang ini tergantung no. So itu kadang tuh konten bukan cuma relate ke orang Manado kan? Iya begitu. Ya puji Tuhannya itu. Jadi banyak orang timur, kebanyakan sih orang timur yang nonton jadi ngerti gitu, jadi relate gitu. Dan ya kalau orang yang barat misalnya kayak Pulau Sumatera, Jawa itu kan
dikit ya, sedikit yang mengerti ya gitu. Cuman ada beberapa mungkin yang perantau yang dari Manado atau yang dari tengah dan timur ke barat gitu, yang perantau ya mereka relate nih gitu sih. Oke, Kak Kevin jadi ikon Nusantara ini. Amin dulu deh ya Allah, ikon Nusantara. Baik-baik tuh bocah tuh kan tuh orang ngomong ikon. Nah Kak, kalau misalkan ide-ide misalkan kan dari viewers, dari followers kan. Kalau dari teman-teman dekat atau keluarga, mungkin ada enggak yang Kevin bikin kok begini, apa kayak kasih masukan mungkin. Keluarga sih enggak banyak ya. Yang lebih banyak sih teman-teman gitu. Misalnya nggak tahu kalau di Manado itu lihat-lihat di portal media Manado gitu paling ada yang tulis begini, Manado itu cuma 2 begitu, kalau nyak berselingkuh baku tikang begitu, amit-amit ya jangan sampai gitu, Image terbentuk image-nya terbentuknya gitu, sampai ada satu media portal di Manado yang ngomong kayak gitu. Nah jadi banyak dari teman-teman yang biasanya bikin dong, ini ada pelakor ada pelakor yang gini, ada cewek-cewek pick me caper nih ke laki gue gitu-gitu. Jadi banyakan sih curcol-curcol, curhat colongan yang pengen dibikinkan konten gitu. Tapi balik lagi jadi konten kreator harus wise, bersosial media juga harus bijak pastinya. Jadi tergantung kita filternya gimana gitu. Kalau misalnya ini bisa in general way, bisa kena, pasti akan aku bikinkan gitu. Cuman kalau misalnya kayaknya ini menjurus ke satu ras, satu pihak, satu golongan, aduh nyandak dulu. Skip dulu say. Oke. Gitu. Jangan tahu ngoni. So rame ini di studio ini. Rame. Nah, Kak, kalau misalkan soal endorsan begitu kan. Boleh. Itu kalau ini kita mau balik ulang sih. Sebenarnya seberapa meyakinkan ini karir ini sampai Kak Kevin mau serius di situ. Oke. Nah itu yang tadi ya. Kita selalu percaya kalau semua orang itu punya waktunya gitu. Semua barang itu punya masanya gitu. Jadi kenapa tadi kita bilang kita ini half content creator dan half budak korporat gitu. Karena kita mau lepas salah satunya gitu. Karena apapun mungkin bisa terjadi, bagian bukan egois ya, tapi lebih ke oportunis gitu. Jadi kalau misalnya jalan ini terbuka, ya boleh dijalani gitu. Asal selagi tidak ada kesempatan, selagi ada kesempatan, betul. Selagi ada kesempatan ya why not gitu. Jadi kalau mau ditanya seberapa menjanjikan, nggak ada yang bisa dijanjikan ya, gitu ya. Manusia mengecewakan saya, gitu. Jadi berharaplah pada siapa, Tribuners? Pada Tuhan yang Maha Esa. Betul gitu. Jadi nggak ada lah yang menjanjikan lah gitu. Jalanin aja gitu. Semua orang ada waktunya, semua barang ada masanya gitu aja. Oke. Nah Kak, ini kan Kak Kevin juga sudah sebenarnya selama rantau. Betul. 10-11 tahun. 10-11 tahun. Betul. Lama. Ini perkembangan di Manado yang paling Kak Kevin rasa berubah drastis itu apanya? Oke, nah Tribuners, kalau misalnya ada orang paniki, siapa orang paniki di sini? Nah, ada orang paniki. Nah, kebetulan kita tinggal di daerah Paniki. 11 tahun yang lalu Paniki itu kalau ndak tanah, rumpu-rumpu gatal dengan jalan-jalan rusak. Itu Paniki gitu. 11 tahun yang lalu. Pas pertama kali pulang tahun 2021, setelah berarti Kak Kevin dari masa kecil di Paniki tinggal. Betul. Dari orang masih ampas ciki sampai itu sampai masih di Paniki saya. Gitu, di Paniki gitu. Jadi pas 2021 pulang ke Manado, Pelia, wah, soalnya kan ring road itu kan tumbuh sana, tumbuh sini gitu kan. Iya. Itu kita agak bukan culture shock sih, cuman lebih ke arah, wih, boleh Jo, begitu. Lebih ke arah itu sih. Boleh Jo, say, begitu. Boleh Jo, Kang, di mana boleh Jo, begitu. Paniki sih, khususnya khususnya Paniki ya gitu. Terus biasa kan orang dari Paniki tuh lewat kota gitu, lewat dalam gitu. Jadi tumbuh spal 2 baru ampali manosai gitu. Nah, kalau ini tuh udah bisa lewat ring road gitu kan. Interchange ya namanya. Interchange gitu. Jadi tiba-tiba kayak cuman 10 menit sampai di kota gitu. Jadi hal-hal itu yang bikin wah ternyata 11 tahun sudah banyak sekali yang berubah di Manado gitu. Dari pembangunan ya berarti infrastrukturnya gitu. Dan pada saat di kota Manado juga sudah melihat
ada beberapa yang biasa dilihat di ibu kota, wah di Manado juga sebenarnya ada. udah ada gitu. Karena kadangkala itu yang tadi mungkin sebelum podcast ini ngebahas dengan Mauren ya, kota besar di Indonesia itu banyak gitu. Selalu yakin bahwa Manado itu kota besar. Tapi kenapa kalau misalnya ya ada sesuatu kayak tur ke kota-kota besar Indonesia, yang diambil di Pulau Sulawesi itu adalah Makassar gitu. Tapi padahal ternyata Manado juga kota yang besar loh gitu loh. Jadi itulah yang dilihat, wah ternyata Manado so canggih kota saya, so maju ke depan. Kalau DP budaya di Manado. Oke, budaya. Ada yang berubah atau sama aja begitu? Budaya, Jadi budaya beda yang orang-orang lah. budaya sih yang pasti DP apa ya, baku sosere, saling baku kata begitu Masih tetap kental. ada ya gitu, masih kental gitu. Cuman mungkin nggak tahu ya, kalau karena masuk dalam generasi milenial gitu. Kalau 10 tahun, 11 tahun yang lalu itu mungkin anak-anak milenial itu agak segan dengan generasi X gitu, trompe mama dan papa atau om tante gitu ya. Nah, kalau sekarang generasi Z, generasi Alpha, dorang mungkin so lebih muka berani sedikit tamu pak kapangan begitu kan. Bisa mulai lumayan vokal gitu. Nah, itu sih yang terlihat pada saat turun dari bandara kesayangan kita Samratulangi Manado, kemudian misalnya singgah di Swalayan atau gimana, anak-anak itu sudah mulai lebih vokal gitu. Mungkin karena pergeseran zaman, pergeseran waktu ya, pengaruh sosial media juga yang pasti, kiblatnya kemana kita nggak pernah tahu. Jadi mungkin itu sih untuk culture, mungkin so lebih apa Kang? So lebih berani saya gitu. Lebih ke arah itu sih. Gitu. Jadi ada pengaruh dari dunia digital juga. Jangan tertawa. Jangan tertawa di luar sana. Susah ngisi-ngisi orang. Iya, ngisi-ngisi. Iya. Menghibur sekali Kak Kevin di sini. Amin, puji Tuhan ya. Jadi pengaruh dunia digital betul-betul. Kak Kevin pernah terbeban enggak? Aduh, mesti lucu kita. Gitu. Tertekan enggak? Ya pasti dong gitu. Pasti. Kesulitan kah? Dari gitu? Boleh. Mungkin ini sedikit background story aja yang belum tahu ya gitu. Banyak yang pikir kalau Siana ini atau diri ini adalah orang yang tidak mengenyam bangku pendidikan gitu ya. Padahal jadi dia kok cuma buffet itu ini di sosmed begitu. Orang gila yang buffet itu gitu. Padahal ternyata asal malontok dong. Ya asal malontok. Padahal diri ini adalah seorang introvert gitu. Dan banyak nggak mau percaya tuh kalau orang yang percaya kan gitu. Cuman banyak juga yang bilang Kak Kevin kayaknya kalau ketemu langsung sama di konten kayaknya agak berbeda gitu. Lebih kalem, lebih ini, lebih itu. Cuman mau bilang orang itu ada di nama karakter sosmed gitu. Karakter sosmed. Ini berhubungan dengan apa yang Mauren tadi bilang, kalau apakah ada dituntut lucu ya pasti gitu. Karena sebagai konten kreator komedi yang setiap hari menampilkan skit komedi itu, sampai pernah misalnya nih syuting begini, so tag DP video terus kayak kurang nyandak lucu nggak ada sih kayak kurang, padahal kurang nih ini kayaknya kamu kurang perempuan busu deh, lebih karena itu. Jadi gimana ya, aduh nggak lucu deh gitu. Jadi aduh gimana ya biar lucu gitu. Jadi ada di dalam diri tuh ada yang kayak mesti lucu, dan itu sebenarnya drain gitu loh. Jadi apa ya, jadi menguras energi. Jadinya betul-betul nggak lucu gitu. Malah yang kayak yang biasa-biasa, yang jadi bapaksa jadi bapaksa gitu. Jadi kalau misalnya ditanya apakah ada tuntutan untuk lucu, pasti banget gitu. Jadi dalam diri gitu. Kalau di eksternal ya pasti ya, misalnya kayak kita kerjasama dengan satu brand gitu, mereka punya SOW yang tercakup, mereka punya briefingnya, kita harus bagaimana gitu. Yang pasti mereka menginginkan sesuatu dari kita karena mereka membayar kita gitu. Cuman kalau misalnya dari yang paling kuat, yang paling kencang tuntutannya itu pasti dalam diri sendiri gitu. Takut misalnya orang posting, kok nggak tahu ngoni. Gitu. Misalnya kita posting apa, kok mau nggak tahu, mau orang saya noni perempuan begitu kan nggak lucu juga ya. Gitu. Jadi pasti ada sih. Kalau tuntutan untuk menjadi lucu. Sebenarnya Kak Kevin mau jadi Shana begitu? Baik.
bagaimana DP proses dah? Ada proses. Ya, tadi itu berhubungan dengan yang Apakah bertapa dulu? benar banget gitu. Oh iya. Benar banget biasanya. Betul. Jadi yang tadi dibilang karena tadinya introvert dan karena ada karir ini jadi memaksakan diri jadi sekarang jadi ambivert gitu kan, jadi bisa dua gitu. Bisa. Jadi orang pikir Menyesuaikan kalau Kevin ini kayaknya extrovert dan enggak juga gitu. Kita INFJ, mohon maaf gitu kan. Jadi jadi Siana yang pasti mesti channeling sih DP bahasanya bagaimana ya. Misalnya kita bikin konten jadi Siana, jadi Tante Siana itu nggak mau ada orang lain selain diri ini di dalam ruangan tersebut gitu. Karena gimana ya? Kayak sekarang mungkin kayak tutur kata kali. Karena yang dirasakan itu adalah tutur kata sehari-hari yang Kevin Monica gunakan dan Tante Siana gunakan itu berbeda gitu. Jadi maksudnya kadang-kadang kalau Kevin sendiri mungkin karena di dunia profesional juga bekerja, jadi harus dituntut selalu formal dan lain-lain gitu. Walaupun ada dong di peta Cako Sadiki begitu. Cuman kalau Tante Siana kan dar PC saja begitu dong orang bilang. Jadi ya itu makanya orang mesti ada sedikit mengambil waktu buat bertenang baru bisa mulai buat berkonten jadi Siana gitu. Jadi ndak asal melontar Nggak asal begitu? tiba-tiba gitu, nggak bisa gitu. Jadi langsung harus konten. memberikan waktu sejenak ya paling 2-3 menit lah gitu untuk tenang baru tuh roh-roh Tuh ilham PC dan datang dulu, ilham datang dulu baru bisa jadi Siana seutuhnya gitu. Oke, menarik nih Kak. Kan kalau konten creator yang asal Manado mungkin masih sedikit lah. Kalau misalkan yang sudah sampai kan dipanggil talk show begitu ya di Jakarta. Kemarin di Ceriwis, insert iTalk ya itu ya. Nah Kak, kalau misalkan soal manage waktu begitu, membagi waktu dengan pekerjaan bagaimana Kak? Dari kantor sendiri lingkungan pekerjaan bagaimana? Memang kenal Kak Kevin. Konten kreator gitu. Pelawak lagi. Kalau misalnya untuk time management, puji Tuhan semuanya berjalan dengan baik gitu. Apalagi dengan ya bukan ketuk minta-minta untungnya ada COVID gitu, enggak juga sih. Karena kita bisa mengenal apa yang namanya daring, pertemuan online itu sebenarnya berkat juga pada masa kesulitan itu ya, masa COVID gitu. Jadi puji Tuhan pada saat di pekerjaan juga ada banyak sekali kesempatan yang bisa diambil dengan online gitu. Jadi nggak harus onsite ke kantornya gitu. Nah makanya kenapa bisa berjalan dua-duanya dengan baik, puji Tuhan. Ya walaupun kadang-kadang ada kelasnya gitu ya. Cuman kenapa bisa berjalan dengan baik karena yang di pekerjaan banyaknya hybrid gitu. Jadi kayak dalam 1 minggu misalnya 5 hari kerja, 2 hari masuk, 3 hari online gitu, atau misalnya full online gitu sih. Jadi ya memanage waktunya begitulah dengan baik ya. Nah Kak, terakhir nih mungkin kalau misalkan Kak juga kan istilahnya bawa budaya Manado lah, dikenalkan ke masyarakat luas ya. Yes. Sebenarnya apa sih pesan yang Kak mau sampaikan begitu? Untuk masyarakat luas mau kenal Manado misalkan begitu. Untuk masyarakat luas ya. Ini tadi yang tadi jadi sebelum on air ini sudah sempat ngobrol dengan orang juga ya. Pengennya itu dengan adanya Kevin BJ di platform sosial media, pengennya memberikan awareness yang pasti gitu. Kalau ini loh sebenarnya yang terjadi di society kita, di masyarakat kita, hal-hal yang seperti ini gitu. Tapi mungkin kenapa orang Manado lebih relate karena menggunakan bahasa Manado gitu. Cuman yang perlu digarisbawahi untuk masyarakat luas sebenarnya ada banyak sekali, karena kita merantau ya. Ada banyak sekali teman-teman yang dari Pulau Jawa, dari Pulau Sumatera itu yang pengen kenal budaya Manado gitu. Cuman sayangnya dari orang-orang Manado yang mungkin juga kita bisa lihat di platform sosial media yang ngajarinya tuh bahasa memaki atau bahasa kasar gitu loh. Padahal gimana mereka jadi orang luar kenal Manado identiknya dari situ. Iya gitu. Jadi aduh gimana ya? Itu yang bikin kayak sedikit gimana nih caranya biar bisa gitu, biar bisa dikenal sebagai dikenal Manado tuh sebagai kota yang ramah, kota yang ini gitu loh. Jadi untuk pesannya mungkin untuk masyarakat luas yang di luar Manado, janganlah dulu menilai dengan apa yang dilihat gitu ya. Karena
sejatinya Manado itu banyak kok yang bisa ditonjolkan gitu loh. Salah satu usaha Salah yang satunya apa Kak mungkin yang paling dirindukan di Manado? salah satunya itu yang pasti makanan dong, Oh, gitu. oke. Makanan-makanan Manado yang pasti terbaik gitu, dan salah satunya yang Kevin usahakan itu adalah gimana caranya biar bisa mengenalkan budaya Manado kan ke lebih luas lagi nih ke Indonesia gitu. Jadi jangan dulu melihat yang jelek-jeleknya dulu Manado, karena kan Manado terkenal oleh lebih baik kala aksi Kala nasi. lebih baik kala nasi Oh, dibanding ya. kala aksi. Itu tuh sudah tercap loh sama Di orang-orang luar luar. ya? Dan katanya orang Manado tuh karena cantik-cantik, ganteng-ganteng, karena kita high maintenance, jadi matre semuanya gitu. Padahal ya emang dasarnya kita cantik dan ganteng aja gitu kan. Gak kita. Enggak ya gitu. Cuman ya itu maksudnya hal-hal gitu yang terpatri oleh masyarakat yang bukan warga Sulawesi Utara oleh orang Manadonya, ke orang Manadonya gitu. Jadi tolong Jadi ya sebenarnya Tribuners banyak ya dari Manado yang bisa ditonjolkan gitu. ya, Apalagi yang pariwisatanya Manado kan luar Cakep. biasa. Kita aja sebagai orang Manado ternyata baru tahu ada kayak resort yang Manado ternyata nggak kalah bagus Keren-keren. dengan Bali dan everything gitu. Jadi aduh, jangan dulu deh menilai ya, jangan dulu salah gitu. Kalau misalnya ada pun yang mengajari yang salah-salah, ketahuilah itu adalah oknum ya, gitu. Karena sebenarnya kita ganteng, cantik dan baik hati kok, teman-teman. Gitu. Benar begitu banget. ya. Amin dulu, amin. Oke. Yes, gitu. Nah Kak, kalau misalkan untuk anak-anak muda Kota Manado lah, Ya. ada pesan-pesan mungkin yang mau jadi konten kreator Oh, baik. atau Oke. ini sebenarnya Kak, ini bisa jadi lucu karena memang orang Manado lucu-lucu Lucu-lucu aja gitu ya. atau Oke. gimana? Buat anak-anak muda di Kota Manado, selalu dipesankan juga di setiap konten, jangan pernah takut untuk ngambil kesempatan gitu ya. Karena kadang-kadang jujur dengan pakai bahasa Manado ya, dengan kita Jo yang kita nilai sebenarnya kita nggak lucu gitu, tapi bisa loh gitu. Apalagi Ngoni yang pandai-pandai baca cerita gitu, yang mulu-mulu bibir-bibir patola itu, yang pambakuse depan buku sosere itu bisa menjadi sesuatu gitu. Banyak sekali orang Manado yang mungkin belum mau untuk mengambil kesempatan gitu ya, kayak mungkin salah satunya mungkin merantau mungkin atau jadi konten kreator. Cobalah dulu segala ini gitu, nggak ada yang tahu kok gitu loh. Kayak bisa tiba-tiba ada waktunya gitu, sesuai dengan kairos Tuhan gitu. Jadi ya jangan dulu pesimis terhadap diri sendiri sih gitu untuk anak-anak muda di Manado. Baik. Oke, terima kasih Kak Kevin. Terima Tak kasih terasa banyak. ini soal lebih dari 30 menit Wah, yang terima kita kasih banyak, janjikan Mauren. tadi. Iya, ini besoknya. Ini mau Terima cepat kasih. Kak. So sibuk sekali Kak Kevin sekarang ini. Nah juga I had so much fun juga, terima kasih. Thank you Makasih, for Kak having Kevin. me di studio Tribun Podcast Oke. ini ya. Nanti Terima siapa kasih tahu banyak. boleh datang di Manado ulang. Boleh Bercerita diundang ulang. kemarin, no? Oke. Panggil ulang Pak kita nih. Iya. Panggil ulang. Komen. Oke, Tribuners, Oke. demikianlah bincang-bincang kita bersama Kak Kevin. Semoga sukses terus Kak Kevin. Amin, Mauren Sehat juga, selalu. teman-teman juga. Sampai jumpa di Tribun Podcast lainnya. Terima kasih, bye-bye. Bye. Oke, aduh Kak Sudah? suka lebe Kak. Nggak apa-apa. Sorry sekali. Nggak apa-apa sayang.